Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Djamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Rabu 17 September 2025. Pelantikan tersebut menandai babak baru bagi Djamari setelah sebelumnya ia dikenal sebagai Purnawirawan TNI AD. Usai dilantik, Djamari langsung menegaskan rencana revitalisasi organisasi Kemenko Polkam. Penunjukan Djamari menggantikan Budi Gunawan juga menyita perhatian publik karena latar belakang hubungannya dengan Presiden Prabowo, termasuk sejarah rekomendasi pemecatan pada 1998. Berikut adalah fakta seputar pelantikan Djamari Caniago sebagai Menko Polkam dan sejarahnya dengan Presiden Prabowo. Setelah resmi dilantik, Djamari menyatakan revitalisasi Kemenko Polkam menjadi sebuah keharusan. Namun ia memastikan tidak ada perubahan besar dalam struktur organisasi. Djamari menyebut revitalisasi dilakukan hanya untuk memperkuat efektivitas lembaga. Salah satu aspek yang dievaluasi Djamari adalah deks-deks penindakan yang dibentuk pada era Budi Gunawan. Menurut Djamari, efektivitas mekanisme tersebut perlu dikaji lebih jauh. Sebelum hubungannya kembali dekat, Djamari pernah berada di posisi yang berlawanan dengan Prabowo. Pada 1998, Djamari menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira yang memberikan rekomendasi pemecatan Prabowo Subianto dari dinas militer. Penunjukan Djamari sebagai Menko Polkam kemudian dinilai peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies, Etna Caroline Patisina, sebagai tanda Prabowo bukanlah sosok yang pendendam, tapi masih merujuk pada pengalaman dan hubungan personalnya di masa lalu. Etna menjelaskan, Djamari dan Prabowo telah memiliki kedekatan sejak Akabri. Djamari merupakan komandan Prabowo saat keduanya sama-sama tengah menjalani pendidikan militer. Kedekatan tersebut kemudian berlanjut ketika Djamari bergabung ke dalam Partai Gerindra. Rekonsiliasi pun makin tampak saat ia dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Menko Polkam. Selain itu, tradisi senioritas militer juga turut mempengaruhi penunjukan Djamari. Posisi Menko Polkam ideal diisi oleh sosok yang memiliki otoritas dan pengalaman panjang di militer. Djamari dikenal memiliki pengalaman panjang di militer. Ia sempat menjabat sebagai Pangkostrat dan Kepala Staf Umum TNI. Sementara di bidang politik, ia pernah menjabat sebagai anggota MPR sejak 1997 hingga 1998. Setelah itu, Djamari diketahui lebih banyak berkiprah di dunia bisnis sebelum kembali terjun ke pemerintahan. Sebagai Menko Polkam, kini Djamari mengoordinasikan lembaga strategis seperti TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan. Otoritasnya makin diperkuat setelah ia dianugerahi pangkat Jenderal Kehormatan. LHKPN mencatat Djamari memiliki kekayaan sebanyak 3,2 miliar rupiah dan 46.689 dolar AS pada 2002. Asetnya mencakup tanah dan bangunan di Malang serta Bogor senilai 2,4 miliar rupiah. Selain itu, Djamari juga tercatat memiliki kapal laut 10.000 DWT, kendaraan Land Rover, Kia, BMW, serta 2 unit Harley Davidson dengan total seluruh kendaraan mencapai 850,5 juta rupiah. Tak hanya itu, Djamari juga memiliki aset berupa logam mulia, barang seni dan giro dengan total lebih dari 800 juta rupiah. Djamari juga tidak tercatat memiliki hutang dalam laporan tersebut. Sejak 2002, Djamari tak lagi melaporkan LHKPN karena tidak menjabat sebagai pejabat publik.